Cerita dimulai di mana sang karakter utama film ini, yaitu Raymond Reddington, buronan nomor 4 paling dicari. Setelah beberapa tahun hidup di luar Amerika, pulang kembali ke Amerika dan dia langsung ke kantor FBI hanya untuk menyerahkan diri dengan spesifik kepada asisten Direktur Harold Cooper. Pasti muncul pertanyaan, why? Kenapa seorang buronan nomor 4 Raymond Reddington menyerahkan diri dengan sengaja, yang dimana selama ini para biro sangat sulit untuk menangkapnya? So, itulah scene pembuka untuk cerita ini. Untuk kalian yang bertanya judulnya, saya akan beritahu di ujung video. Jadi, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Akibat penyerahan Reddington ini, Harold Cooper, asisten direktur anti-teroris, terpaksa memenuhi keinginan Reddington yang ingin menemuinya. Salah satu agen FBI yang selama beberapa tahun terakhir mengejar Reddington dan tidak pernah berhasil menemukannya, yaitu Donald Ressler, mengkonfirmasi Cooper bahwa itu memang Reddington, yang sekarang belum mengungkapkan apa maksudnya menyerahkan diri. Dan sementara ini, Reddington ditempatkan di dalam box kaca maksimum security yang selalu diawasi 24 jam. Fellow criminal. Ouch. He's online. Reddington yang menyadari kedatangan Cooper mengungkapkan kenapa dia ada di situ dengan mengingatkan 3 kasus: serangan pada kedutaan Amerika tahun 86 di Damaskus, penculikan 6 orang asing konsulat Perancis tahun 97, dan perampokan bank tahun 2002 di Bangkok. Menurut para biro, kejadian itu tidak saling berkaitan, tapi Reddington bisa memberitahu orang yang bertanggung jawab atas 3 kejadian itu. Namanya adalah Ranko Zamani. Biro mengkonfirmasi Zamani sudah tewas 6 tahun yang lalu, tapi Reddington membantahnya dan memberitahu Zamani baru saja memasuki Amerika di Bandara Dallas. Setelah diperiksa biro lagi omongan Reddington, ternyata memang benar Zamani terdeteksi memasuki Amerika dengan menggunakan nama lain. Reddington akan memberi informasi detail lagi untuk membantu menangkap Zamani, tapi dia punya satu aturan penting yang harus dipenuhi, yaitu Reddington hanya akan bicara kepada Elizabeth Keene. Siapa Elizabeth Keene? Kenapa Reddington hanya ingin bicara kepadanya untuk membantu menangkap Zamani? So, ini dia guys, Elizabeth Keene, seorang istri dari Tom Keene. Keene dan Tom baru saja pindah ke Washington setelah menikah karena pekerjaan Keene yang dimana dia dimutasi ke Washington. Dan hari ini Keene dan Tom berencana mengunjungi panti asuhan karena mereka berencana untuk mengadopsi seorang anak. Tapi hari ini juga adalah hari pertama Keene bekerja di FBI Washington DC sebagai profiler. Dan dia terlambat, jadi Keene meminta Tom untuk mengunjungi panti asuhan sendiri. Dan saat Keene ingin pergi untuk bekerja, para anggota FBI yang dipimpin oleh Ressler menjemputnya guys. Di sini Keene dan Tom sedikit kebingungan. Keene pun dibawa menemui Cooper di kantor FBI. Cooper pun bertanya kepada Keene, siapa Keene? Apa hubungannya bersama Reddington? Kenapa buronan paling dicari hanya ingin bicara kepadanya? Keene pun menjelaskan dan meyakinkan Cooper bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dan Keene sama sekali tidak mengenal Reddington. Keene pun dibawa menemui Reddington di mana dia ditahan di tempat yang disebut Black Site. Tempatnya sangat rahasia. Orang-orang tertentu saja yang mengetahui tempat ini. Keene pun menemui Reddington dan terlihat Reddington seperti tersenyum bahagia setelah melihat Keene. Seakan-akan dia seperti melihat seseorang yang sangat disayanginya. Tapi kita belum diberitahu apa hubungan mereka berdua. Keene pun bertanya, kenapa dia? Kenapa Reddington hanya ingin bicara padanya? Tidak ada yang spesial dari dirinya. Tapi Reddington berkata, dia merasa Keene sangat spesial. Oh, I think you're very special. Kemudian Reddington memberitahu Keene tentang Ranko Zamani, bahwa dalam sejam Zamani akan menculik putri dari seorang jenderal, Daniel Riker. Akan ada semacam pengalihan, komunikasi akan putus. Saat itu Zamani akan menculik anak itu. Lalu ia akan keluar negeri dalam 36 jam. Jika para biro tidak bergerak cepat, anak itu akan tewas. Dan hanya itu yang Reddington tahu. Dan bagaimana Reddington bisa tahu? Karena Reddington yang menyelundupkan Zamani ke Amerika. Keene pun menjawab, kenapa dia harus mempercayainya? Red pun berkata, tentu saja tidak. Red adalah kriminal. Kriminal adalah penipu yang ulung. Semua tentangnya adalah bohong. Tapi, orang yang bisa memberi kesempatan kedua kepada Reddington adalah Keene.
Mereka berdua bisa melewati banyak hal dan Red akan membuat Kin terkenal. Lalu Red juga mengungkapkan di mana dia mengetahui Kin ditinggalkan ayahnya yang seorang penjahat dan ibunya yang tewas dengan rasa malu. Di sini kita bisa berasumsi Reddington seperti mengenal Kin. Kin yang sedikit bingung Reddington mengetahui orang tuanya mengira para biru yang beritahu Reddington, yang padahal para biru tidak mengetahui apapun tentang siapa orang tua Kin. Untuk kasusnya, Kin menyarankan Cooper untuk menghubungi anggota SWAT agar menjaga anak jenderal itu, karena menurut Kin, Reddington tidak mengada-ngada, yang pada akhirnya asisten direktur Cooper membentuk kesatuan untuk melindungi anak jenderal itu yang akan dipimpin Ressler dan Kin. Sebelum pergi, Kin menelpon suaminya tentang masalah adopsi, yang dimana Kin memberitahu Tom bahwa dia tidak bisa menyusul ke panti karena mendapat kasus darurat ini, dan Kin menyuruh Tom untuk mengurusnya sendiri tentang adopsi anak itu. Di Pentagon, sang jenderal pun diberitahu tentang sesuatu yang akan terjadi pada putrinya itu, dan di sisi lain, Kin dan Ressler menjemput putrinya yang lagi dalam sekolah balet untuk diamankan. Mereka pun berniat membawa putri jenderal itu ke markas mereka. Di dalam mobil, Kin yang terlihat sangat senang dengan anak-anak memberi putri jenderal itu pin, dan putri jenderal itu pun memberikan gelang yang dia gunakan sebagai balasan pemberian Kin. Saat mobil iring-iringan mereka melewati jembatan, mereka disuruh memutar balik oleh seseorang yang berpakaian hazmat. Dan saat mobil yang ditumpangi Kin bersama putri jenderal itu ingin berputar balik, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Kin hingga terbalik. Baku tembak pun tak terelakkan, yang pada akhirnya Kin bersedia menyerahkan sang putri jenderal itu ke tangan penculik. Karena jika tidak, putri jenderal itu akan tewas terkena gas beracun. Tapi Kin berjanji kepada sang putri itu bahwa dia akan menemukannya dan menyelamatkannya. Sang putri itu pun dibawa penculik ke bawah jembatan yang ternyata sudah ada anggotanya yang menunggu. Setelah penculik mengambil putri jenderal, salah seseorang penculik mencoba membunuh Kin. Untungnya Ressler segera datang menembak orang itu, yang pada akhirnya Kin dan Ressler pun tak bisa menggagalkan penculikan meskipun mendapatkan info dari Reddington. 4 jam setelah penculikan, para biro kebingungan menemukan para penculik karena penculik belum ada menghubungi, yang akhirnya Kin meminta bantuan Reddington untuk menemukan penculik itu. Sebelum membantu, Reddington bertanya kepada Kin tentang luka yang ada di tangan Kin, yang dimana Kin menjawab luka itu dia dapatkan ketika dia berumur 14 tahun, dan terlihat lukanya seperti luka bakar. Dan setelah Reddington melihat cincin pernikahan Kin, Reddington kembali bertanya, apa seserius itu Kin ingin mempunyai seorang anak? Kin lagi-lagi terkejut. Reddington sampai bisa mengetahui keinginan adopsi anak yang dia rencanakan bersama suaminya. Tapi Reddington tidak mau memberitahu bagaimana dia bisa mengetahuinya. Reddington pun mengalihkan dengan memberitahu bagaimana menemukan putri jenderal yang diculik itu. Di mana Reddington melihat petunjuk-petunjuk, foto yang sudah disusun rapi para biro ternyata salah. Reddington pun menyusun foto-foto itu dengan benar dan memberi clue kepada Kin bahwa Kin harus berpikir layaknya seperti penjahat. Dan duet spekulasi antara Kin dan Reddington tentang kasus itu, Kin berhasil menyimpulkan bahwa Zamani menyewa kimiawan untuk membuat bom di DC dan menculik putri jenderal. Dan Kin menyimpulkan Zamani sedang sakit sekarat, jadi dia menculik putri jenderal itu untuk membalas dendam kepada jenderal itu menggunakan putrinya yang akan membawa bom itu. Karena jenderal waktu di Bosnia bertanggung jawab atas serangan ke pabrik kimia yang membuat desa tempat Zamani tercemar, dan akibat itu istri dan anak-anak Zamani tewas, dan Zamani yang sekarang hanya menunggu tanggal kematiannya, dan itulah keinginan Zamani membalas dendam di akhir hayatnya. Setelah mendengar kesimpulan Kin yang sangat baik dan detail, Cooper pun menyuruh anggotanya untuk segera bergerak karena waktu yang mungkin tinggal sedikit. Sebelum pergi, Reddington menawarkan sedikit bantuan. Dia mengenal seseorang yang menguasai banyak tempat rahasia yang memiliki julukan penjaga hotel untuk bisa cepat menemukan kimiawan. Karena menemukan kimiawan pasti akan bisa memberi petunjuk untuk segera menemukan Zamani. Tapi dengan syarat, Reddington tidak ingin diborgol dan dikurung dalam box. Dia ingin menginap di hotel favoritnya yang boleh dijaga para biro. Yang pada akhirnya, Cooper memenuhi keinginan Reddington itu agar bisa segera menemukan kimiawan. Reddington pun dipindahkan ke hotel favoritnya, dan tak lama juga para biro berhasil menemukan sang kimiawan. Sementara kimiawan diinterogasi, Kin izin pulang untuk mandi dan menemui suaminya. Dan saat Kin tiba di rumah, dia sangat senang melihat ucapan bahwa suaminya telah disetujui mengadopsi seorang anak dari pihak yayasan. Tapi kesenangannya tiba-tiba menjadi kesedihan setelah melihat suaminya terikat di kursi dengan penuh luka.
Yang ternyata Tom habis disiksa oleh Zamani, yang dimana Zamani sangat kesal karena rencananya diketahui para biro. Kin pun dipaksa oleh Zamani mengungkapkan rencana apa lagi yang diketahuinya, yang dimana Kin hanya mengetahui soal bom saja. Yang menarik di sini, Zamani mengungkapkan bahwa dia bingung kenapa temannya yaitu Reddington sangat terobsesi dengan Kin. Mendengar perkataan Zamani yang menganggap Reddington teman, kita bisa asumsikan Zamani tidak mengetahui bahwa yang membocorkan rencananya adalah Reddington. Sebelum pergi, Kin diberi dua pilihan oleh Zamani, di mana Zamani mengungkapkan rencananya, yang dimana rencananya itu akan menimbulkan banyak korban. Kin pun disuruh memilih menyelamatkan warga Amerika dengan menangkap Zamani sekarang, atau menyelamatkan Tom suaminya yang ditikam oleh Zamani. What do you choose? Dan Kin pun lebih memilih menolong suaminya yang bisa kehabisan darah jika tidak segera dirawat. Tom pun akhirnya bisa diselamatkan dan dirawat di rumah sakit. Kin yang sangat kesal mendatangi Reddington di hotel. Kin sangat marah kepada Reddington, suaminya yang tidak tahu apa-apa, sekarat di rumah sakit gara-gara dia. Kin meminta penjelasan apakah Reddington yang mengirim Zamani, karena Kin mendengar Zamani menganggap Reddington teman. Bukannya menjawab, Reddington malah bertanya tentang kasus itu. Apakah Zamani memberitahu tentang bom atau putri jenderal itu? Karena menurutnya Tom suaminya Kin tidak penting. Kin yang sangat marah mengambil pulpen dan menikam leher Reddington dan membisikkan Reddington harus membantunya menemukan Zamani. Jika tidak, dia akan membunuh Reddington. Reddington pun menyetujuinya dan Reddington berkata yang membuat kita sangat penasaran. Jika dia mati, maka Kin tidak akan mengetahui tentang siapa suaminya yang sesungguhnya. But if I die, you'll never know the truth about your husband. You know nothing about my husband. Akibat yang dilakukan Kin, Reddington terpaksa dirawat di rumah sakit dan Kin dia ditangguhkan untuk menangani kasus. Keesokannya, Kin mendatangi Reddington di rumah sakit. Dia minta izin kepada wrestler untuk berbicara kepada Reddington soal Zamani. Tapi ternyata Reddington berhasil melarikan diri dari penjagaan FBI dan melewati jendela rumah sakit yang ternyata dia dibantu oleh seseorang. It's good to see you, old friend. Dan ternyata Reddington pergi menemui Zamani. Dan di sini mereka memang berteman guys. Dan lebih mengejutkan, Zamani ke rumah Kin menyiksa Tom atas suruhan Reddington. Kemudian Reddington menasihati Zamani tentang rencananya yang menggunakan putri jenderal itu, karena menurutnya terlalu berlebihan. Zamani pun tetap melakukannya meski dinasihati oleh Reddington. Tapi Zamani tidak memberitahu detail tentang rencananya itu. Di sisi lain, FBI melacak Reddington dari chip yang dipasang oleh FBI dan wrestler mencoba menangkap Reddington dengan arahan bagian IT di kantor FBI. Kembali ke Reddington, setelah menemui Zamani, dia menelpon Kin, menanyakan apa saja yang dilihatnya saat Zamani pergi ke rumahnya. Kin disuruh mengingat kejadian itu, yang dimana dia melihat seperti cap stempel di tangan Zamani, yang ternyata itu adalah cap stempel jika memasuki kebun binatang. Atas arahan Reddington, Kin berhasil menemukan putri jenderal itu di kebun binatang, di mana dia ditinggalkan sendirian oleh Zamani dengan bom yang terpasang di tubuhnya. Reddington menyuruh Kin untuk tidak melakukan apa-apa terhadap bom itu, karena dia akan mengirim seseorang untuk menjinakkan bom itu. Karena waktu yang tinggal sedikit lagi, para biro mungkin akan terlambat jika biro yang menjinakkannya. Di sisi wrestler, ternyata dia mengejar Zamani bukannya Reddington, karena ternyata chip yang dipasang di Reddington diberikan kepada Zamani, dan di sini Zamani yang sekarat ternyata ingin bunuh diri, karena menurutnya rencananya akan berhasil dan dia bisa mati dengan tenang, karena berhasil membalas dendam terhadap jenderal itu. Saat Zamani ingin memencet seperti detonator bom, wrestler terpaksa menembaknya. Yang ternyata itu adalah tempat Zamani menyimpan obatnya, yang dimana Zamani diberikan chip oleh Reddington dan memasukkannya ke situ. Di sisi Kin, seseorang yang dikirim Reddington dengan bahasa Ukraina datang untuk menjinakkan bom yang kurang dari 2 menit. Kin mencoba menenangkan putri jenderal itu agar tidak takut dengan melihatkan luka bakar di tangannya yang dia dapatkan waktu kecil, yang pada akhirnya orang Ukraina suruhan Reddington itu berhasil menjinakkan bom kimia dengan waktu yang tersisa 10 detik. Teman Reddington itu pun pergi membawa bom yang dia jinakkan itu, dan kemudian Reddington datang menyuruh Kin membiarkan temannya itu membawa bomnya dan menganggap bom itu sebagai bayaran atas jasanya. Dan Reddington pun kembali ditangkap dan berkata kepada Kin, Gonna make a great team. Di kantor FBI, Cooper pun bertanya kepada Reddington tentang temannya yang menjinakkan bom itu, tapi Reddington tidak mau memberitahu siapa temannya itu, karena sekarang masalah sudah terselesaikan. Putri jenderal selamat, bom tidak jadi meledak, dan Zamani tewas.
Ressler pun berasumsi Reddington menyerahkan diri hanya untuk mendapatkan info atau intel di FBI. Maksudnya mendapatkan senjata kimia itu. Reddington pun membantah dengan sombong bahwa dia tidak butuh intel para biro karena dia cukup puas dengan intel yang dimilikinya. Dan ini hanya seperti niat baiknya membantu para biro. Dan Reddington terpaksa menyelesaikannya sendiri karena para biro tidak mampu menyelesaikannya. Dan memang benar, bisa dibilang Reddington yang menyelesaikan masalah ini sendiri. Cooper pun ingin mengakhiri diskusi ini karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, karena kasus juga sudah selesai. Tapi Reddington langsung berkata kepada Cooper, ayo kita lakukan kerjasama ini lagi, karena Zamani hanya awal dari daftarnya yang dia sudah tulis selama 20 tahun. Seperti politisi, mafia, hacker, mata-mata dan penjahat kelas atas lainnya, yang bahkan para biro mungkin tidak mengetahuinya, di mana Reddington menyebutnya sebagai the blacklist atau daftar hitam. Dan Zamani itu diibaratkan hanya ikan kecil dari daftar blacklistnya. Dan jika para biro ingin penjahat kelas atas yang ada di dalam daftar hitam Reddington, dia memiliki aturan yang wajib dipatuhi para biro. Dan dia minta 2 pengawal pribadi yang dia pilih sendiri. Dan yang paling penting, dia hanya berbicara tentang penjahat dalam daftarnya kepada Elizabeth Keene. Maksudnya, Keene harus ada di dalam tim jika ingin penjahat dalam daftar Reddington. Most importantly, I speak only with Elizabeth Keene. Tapi Cooper belum bisa mengiyakan keinginan Reddington itu karena dia harus berbicara kepada para atasannya dulu. Di sisi lain, di rumah Keene, dia mencoba membuang karpet yang terkena darah suaminya. Dan tak sengaja, di balik karpet itu, dia menemukan kotak yang berisi uang yang lumayan banyak dan paspor yang cukup banyak dengan nama yang berbeda tapi dengan wajah yang sama, yaitu suaminya, dan sebuah pistol. Keene sangat terkejut karena dia merasa dia tidak mengetahui siapa suaminya sesungguhnya. Have you ever been convicted of a crime? No. Convicted? Not yet. Keesokan paginya, Reddington dan Elizabeth Keene dites poligraf atau tes kebohongan, dan Keene berhasil lolos dari tes itu karena dia memang merasa tidak berbohong saat dia ditanya tentang hubungannya dengan Reddington. Bahwa Keene mengaku dia tidak mengenali siapa Reddington. Sementara Reddington bukannya menjawab dengan jujur tentang tesnya, dia malah memberitahu ini semua buang-buang waktu saja. Karena jam 11 akan ada kecelakaan di suatu tempat yang Reddington berikan lokasinya dengan spesifik, dan dia menyarankan untuk mengirim ambulan ke lokasi itu. Di sisi lain, Cooper menemui para perwakilan dari Jaksa Agung pemerintah karena tuntutan Reddington itu, di mana Reddington meminta kekebalan penuh dan persyaratan lainnya, yang dimana Keene harus ada dalam tim jika ingin Reddington menjadi informan rahasia FBI. Cooper bahkan meyakinkan perwakilan itu bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menangkap penjahat-penjahat besar yang para biro mungkin tidak mengetahui nama atau sosoknya. Tapi perwakilan itu menolak untuk bekerja sama dengan Reddington dan lebih memilih mendapatkan kredit karena telah menangkap Reddington, buronan nomor 4 paling dicari Amerika. Hope you understand that from time There is no deal. Cooper pun mengirim Ressler untuk mengecek omongan Reddington yang dimana akan terjadi kecelakaan jam 11 dan membawa ambulan seperti arahan Reddington. Tapi saat Ressler ke lokasi kejadian yang bahkan sudah jam 11:20 tidak terjadi apa-apa. Tapi tak lama kemudian kecelakaan itu pun terjadi, yang dimana kereta berisi para penumpang tiba-tiba mengalami remblong dan terbalik. Dan akibat kecelakaan itu 60 orang tewas dan yang lainnya luka-luka. Dan Cooper pun menyalahkan Reddington atas kejadian itu. Tapi Reddington menjawab itu semua terjadi karena para biro tidak menganggap serius perkataannya. Cooper pun menjelaskan bahwa pemerintah tidak menyetujui untuk memberikan kekebalan kepada Reddington. Reddington pun menyayangkannya pemerintah tidak mau memberi kekebalan padanya karena dia mengetahui siapa pelaku yang mengakibatkan kecelakaan kereta itu. Mendengar itu, Cooper meminta kepada Reddington untuk memberitahu para biro siapa pelakunya. Reddington bersedia, tapi dia hanya akan berbicara kepada Elizabeth Keene. Yang pada akhirnya, Keene pun dipanggil lagi untuk membantu mengungkap pelaku yang mengakibatkan kecelakaan itu. Setelah ada Keene, Reddington pun menjelaskan bahwa pelakunya mempunyai julukan freelancer atau pekerja lepas. Para biro sebelumnya menganggap itu serangan teroris, tapi Reddington membantahnya dan memberitahu bahwa sebetulnya itu pembunuhan terencana yang menargetkan beberapa orang-orang penting yang menaiki kereta itu. Dan freelancer disewa oleh seseorang untuk membunuhnya agar terlihat seperti kecelakaan. Dan itu bukan satu-satunya pembunuhan yang dilakukan freelancer, karena sebelumnya
dia sudah banyak membunuh dan para aparat hanya menganggap itu sebagai kecelakaan. Dan Reddington mengungkap selama 7 tahun ini akibat metode pembunuhan yang dilakukan freelancer, 3.000 lebih warga tak bersalah tewas dalam metode pembunuhannya itu. Dan para biro sama sekali tidak mengetahui atau pernah mendengar si freelancer ini. Reddington pun berkata jika ingin menangkap freelancer ini, maka Cooper harus mempercayainya untuk menemui sumbernya di Montreal, Kanada tanpa penyadap. Dan dia hanya ingin ditemani Keane dan tak boleh ada agen lain. Dengan sedikit ragu, Cooper pun mengiyakan keinginan Reddington itu. Di sini, sebelum ke Kanada, Keane menanyakan kepada Reddington tentang kotak yang Keane temukan di rumahnya, yang berisi pistol, uang, dan beberapa paspor dengan wajah yang sama, yaitu Tom suaminya, tapi dengan nama yang berbeda. Keane menuduh Reddington yang menaruh kotak itu di rumahnya untuk menjebak suaminya. Tapi Reddington membantahnya, dia tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Reddington menasihati Keane agar tidak memberitahu Cooper atau yang lain, karena Keane bisa mendapatkan masalah, dan jika dia tanya langsung kepada suaminya, Tom pasti akan membantahnya. Jadi Reddington menyarankan untuk mengembalikan kotak itu dan menyelidiki terlebih dahulu siapa suaminya itu. Di sisi lain, Cooper menyuruh Ressler untuk membuntuti Reddington ke Kanada dan menangkap Reddington dan kontak yang akan ditemuinya itu dengan meminta bantuan kepada polisi Kanada. Sampailah Reddington dan Keane di Kanada untuk menemui kontak Reddington, yang dimana pertemuan itu dilakukan di sebuah kafe. Dan ternyata Ressler sudah bekerja sama dengan kepolisian Kanada untuk mengawasi Reddington dari mobil yang terletak tidak jauh dari kafe itu. Karena kita tahu Ressler diperintahkan Cooper untuk menangkap Reddington dan kontak yang akan ditemuinya. Di sini Reddington bertanya kepada Keane tentang suaminya. Apakah dia mengetahui tentang Keane sebaik Keane mengetahui tentang suaminya? Apakah suaminya mengetahui tentang masa kecil yang dimana mengakibatkan luka bakar di tangan Keane? Keane pun balik bertanya kenapa dia begitu penting bagi Reddington. Apakah Reddington mengenal orang tuanya? Tapi Reddington tidak menjawab pertanyaan Keane itu. Dia memanggil salah satu pelayan untuk mengambilkan minuman, dan Reddington memberikan sesuatu kepada pelayan itu. Dan setelah pelayan itu pergi, Reddington memberitahu Keane sesuatu yang sangat membuatnya bingung dan penasaran, yang dimana Reddington menyampaikan bahwa semua hal yang Keane percaya tentang dirinya adalah bohong. Keane yang mendengar itu tidak bisa berkata apa-apa, dan kemudian Reddington yang menyadari di kafe itu sudah terdapat agen-agen Kanada yang menyamar, dia pamit kepada Keane untuk pergi ke toilet. Yang ternyata Reddington pergi dari kafe itu dengan lewat pintu dapur dan menyalakan alarm kebakaran. Ressler yang menyadari agen yang menyamar sudah diketahui Reddington, dia pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Reddington dan pelayan yang Reddington berikan sesuatu tadi itu. Dan ternyata pelayan itu hanya diberikan uang tip, di mana Ressler mengira pelayan itulah kontak yang ingin ditemui Reddington. Ressler pun menyalahkan Keane atas hilangnya Reddington, dan saat Ressler membuka pintu mobil tempat dia memantau Reddington, ternyata Reddington ada di dalam. Ressler pun sangat kesal karena Reddington tahu kontaknya tidak akan pernah datang. Tapi Reddington membantahnya dan berkata dia tidak mungkin terbang jauh-jauh ke Kanada hanya untuk kue keju. Reddington pun menjelaskan yang dimana kontak Reddington adalah orang pertama yang Reddington temui saat memasuki kafe itu. Reddington memberi uang di dalam topinya dan ditukar dengan foto target pembunuhan freelancer selanjutnya. Target freelancer selanjutnya adalah Floriana Campo, seorang aktivis hak asasi. Reddington pun menyuruh Ressler dan Keane menemukan Floriana Campo, maka dia akan menemukan freelancer. Find Floriana Campo, you find the freelancer. Keesokannya, Ressler dan Keane pun menemui Floriana Campo di New York. Keane menjelaskan Floriana akan menjadi target pembunuhan dan menyuruh membatalkan acara penggalangan dana yang akan dilakukan Floriana. Tapi Floriana ini tidak bisa membatalkannya karena acara ini sangat penting bagi perempuan yang baru saja diselamatkannya dari perdagangan manusia. Yang pada akhirnya, Floriana setuju FBI ada di acara itu untuk menangkap freelancer dan melindungi Floriana. Di kantor pun, Keane dan Ressler menjelaskan kepada Cooper tentang sosok Floriana, di mana di tahun 2000, Floriana ini membantu pembuatan undang-undang perlindungan korban perdagangan, dan sejak saat itu perusahaan Floriana sudah mengumpulkan $35 juta dari hasil penggalangan dana, dan duitnya Floriana gunakan berkampanye untuk membasmi perdagangan manusia di seluruh dunia. 3 tahun yang lalu, suami Floriana dibunuh oleh kartel perdagangan manusia terkejam di Eropa, tapi para biro tidak mengetahui siapa nama pemimpin kartel tersebut. Keane dan Ressler
berspekulasi bahwa kartel Eropa itulah yang menyewa freelancer untuk membunuh Floriana. Tapi yang jadi permasalahannya, para biro tidak mengetahui sosok freelancer ini. Yang pada akhirnya, agar bisa menggagalkan pembunuhan Floriana Kempo ini, perwakilan dari Jaksa Agung pemerintah memberikan kekebalan kepada Reddington karena hanya dia mengetahui sosok freelancer dan memenuhi keinginan Reddington, yang dimana Reddington meminta chip lacakan dipasang di bahunya dan dua orang kepercayaannya yang bisa berada di sisinya, yaitu Dembe, seorang mantan pejuang kebebasan dari Sudan Selatan yang beragama Muslim, yang dimana sebelumnya Dembe adalah mantan pengawal Reddington, dan satu orangnya lagi adalah Luli Zeng, sarjana ekonomi dari Stanford. Bisa dibilang Luli ini accounting atau yang mengelola keuangan Reddington. Reddington pun resmi menjadi informan FBI, tapi kesepakatan ini hitam di atas putih dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui kesepakatan ini. Di akhir kesepakatannya, perwakilan Jaksa Agung memberi satu kondisi, yaitu memasukkan satu orang yang dipercayainya ke dalam tim Cooper. Dia adalah Mira Malik dari CIA. Ressler dan Kin pun membawa Reddington ke acara penggalangan dana Floriana Kempo untuk mengidentifikasi freelancer yang akan membunuh si Floriana. Tapi sebelum itu mereka menemui 3 orang yang akan ikut juga ke acara itu, yaitu Dembe, sang bodyguard pribadi Reddington, Luli Zeng, accounting Reddington, dan anggota baru tim Cooper, Mira Malik dari CIA. This is gonna be a gas. Di pesta pun seorang wanita yang menjadi korban penculikan kartel itu berpidato. Dia menceritakan bagaimana tersiksanya dia dan dia sangat berterima kasih kepada Floriana yang sudah menyelamatkannya. Dan saat Floriana selesai menyampaikan pidatonya, Reddington memberitahu Kin dia melihat freelancer yang ternyata menggunakan baju pelayan. Reddington pun menyuruh Kin untuk segera menangkap freelancer. Ressler pun mengejar freelancer yang dimana pengejaran itu sampai ke jalan raya. Dan di sisi lain, Kin meminjam sebuah taksi dan lewat informasi yang diberikan Ressler dalam pengejarannya, Kin pun berhasil menabrak freelancer yang membuatnya tak berdaya. Ressler pun membawa freelancer ke suatu tempat. Terlihat akibat tabrakan tadi, kaki freelancer patah dan mengerikannya tulangnya keluar dari kulit. Di sini Ressler mendesak freelancer agar memberitahu siapa yang menyewanya untuk membunuh Floriana. Tapi freelancer tidak mau memberitahu siapa yang sudah menyewanya. Di sisi lain, Kin mengantarkan Floriana ke sebuah kamar untuk mengamankannya. Kembali ke freelancer, melihat Ressler yang tidak bisa mendapatkan nama yang sudah menyewa freelancer, giliran Mira Malik yang menginterogasinya. Dengan memanfaatkan luka yang dialami freelancer, dia bertanya tentang orang yang sudah menyewanya. Awalnya freelancer tetap tidak mau memberitahu nama seseorang yang sudah menyewanya itu. Tapi karena sakit luar biasa yang dialaminya karena Mira Malik, freelancer pun memberitahu nama orang yang sudah menyewanya. Dan mengejutkannya, seseorang yang menyewa freelancer untuk membunuh Floriana itu adalah... Mendengar itu, Ressler segera menelpon Kin. Di sisi Kin, melihat Ressler yang menelponnya, dia menyuruh Floriana untuk stay di kamar dan Kin pergi menaiki lift untuk mengangkat telepon Ressler. Ressler pun memberitahu Kin bahwa Reddington yang menyewa freelancer untuk membunuh Floriana. Awalnya Kin tidak percaya karena menurutnya sangat tidak masuk akal. Tapi setelah mendengar spekulasi Ressler yang dimana freelancer hanya sebagai pengalihan agar Reddington bisa mendapatkan waktu untuk berdua dengan Floriana, dia mulai percaya. Di sisi Floriana, di kamarnya, Floriana yang terlihat sedikit pusing, dia sangat terkejut setelah melihat Reddington ada di kamarnya. Dan di sini percakapan menarik terjadi antara Reddington dan Floriana yang ternyata mereka berdua saling mengenal baik. Dan paling mengejutkannya, ternyata pemimpin kartel yang menculik para gadis untuk diperdagangkan adalah Floriana. Dan Reddington mengetahuinya, sosok Floriana ini yang bermuka dua. Di sisi lain, dia menjadi pahlawan karena menyelamatkan para gadis yang padahal dia adalah dalang dari perdagangan itu dan bahkan membunuh suaminya sendiri karena suaminya mengetahui kejahatan yang dilakukan Floriana ini. Tapi para biro tidak mengetahui itu, hanya Reddington yang tahu karena suaminya adalah teman baik Reddington. Get out of my way. Tak lama Kin pun datang. Di sini Floriana bersandiwara di depan Kin seakan-akan dia sangat ketakutan dan tidak bersalah. Reddington pun menjelaskan kepada Kin bahwa Floriana itu adalah sosok iblis yang sangat kejam karena dialah dalang dari perdagangan manusia dan ketua dari kartel itu. Perusahaan penggalangan dananya itu hanyalah kedok untuk mencuci uang hasil perdagangannya. Awalnya Kin tidak mempercayainya, tapi Floriana keceplosan menyebut nama Reddington dengan lengkap dan Kin pun berpikir bahwa mereka saling mengenal. Shut up, Raymond. Ooh,
That was a mistake. Dan tak lama, ternyata pusing yang dialami Floriana adalah efek dari racun yang digunakan freelancer untuk membunuhnya. Dan racun itu juga yang biasa Floriana gunakan untuk membius para gadis yang dia culik. Sungguh ironi kan? Di sini Reddington menawarkan penangkalnya asalkan Floriana mau mengakui kejahatannya. A simple nod will suffice. Dan Kin pun sangat terkejut. Ternyata apa yang diucapkan Reddington memang benar. Reddington memberi penangkal itu, tapi Floriana tetap meninggal. Karena sebetulnya penangkal yang diberikan Reddington itu palsu. Jadi hanya ingin membuktikan di depan Kin bahwa Floriana ini memang jahat. Tapi akibat Reddington ini, Biro berhasil menggagalkan pengiriman wanita-wanita yang akan diperdagangkan oleh Floriana Kempo itu. Dan Biro juga berhasil menangkap freelancer, pembunuh bayaran yang banyak mengakibatkan warga tidak bersalah tewas karena metode membunuhnya. Dan menariknya, Reddington ini sangat pintar memanfaatkan situasi dengan caranya, di mana dia mendapatkan keuntungan, dan di sisi lain pemerintah dan Biro juga senang karena berhasil menggagalkan dan mengungkap kasus besar. Scene berpindah di sebuah tempat di mana Reddington bertanya kepada Elizabeth Kin apa yang akan dilakukannya tentang suaminya, menyerahkannya ke polisi atau bertanya langsung kepada suaminya, atau pilihan ketiga yaitu mengembalikan kotak itu ke tempat dia menemukannya dan menyelidiki suaminya. Kin pun memilih opsi ketiga, dia mengembalikan kotak itu dan menutupinya dengan karpet baru. Dan saat ini cerita pun sampai di sini dulu teman-teman. Di saat Kin menjemput suaminya yang baru saja keluar dari rumah sakit, dengan wajah Kin yang terlihat sangat menakutkan, penuh dengan rasa penasaran tentang siapa suaminya yang sesungguhnya. Sesuai janji saya di awal, saya akan memberitahu judulnya. Ini bukan film, ini adalah serial yang sangat panjang. Dirilis di tahun 2013 dengan judul The Blacklist dan sampai sekarang masih ongoing. Saya mulai menontonnya di tahun 2015, sampai sekarang saya masih mengikuti serial ini. Dan semakin Anda mengikuti cerita di serial ini, maka Anda akan mengagumi sosok karakter kriminal Reddington ini. Karena caranya sebagai kriminal yang sangat pintar dan luar biasa jeniusnya, di mana episode per episode Reddington membantu FBI untuk menangkap penjahat dalam daftar hitamnya itu. Dan di saat itu pula dia memanfaatkan situasi untuk membangun kerajaan kriminalnya. So, jika Anda ingin saya melanjutkan cerita ini, pastikan Anda like dan komentar di bawah untuk melanjutkan cerita ini. Dan subscribe tentunya. Minimal saya akan melanjutkan serial ini jika mendapatkan 100 like dan 100 komentar. Jika mendapatkan ribuan bahkan sampai jutaan, saya akan menceritakannya sampai selesai. Tapi saya tidak bisa cepat-cepat karena channel saya hanya beranggotakan satu orang. Channel saya belum besar seperti channel-channel lain yang sudah mempunyai timnya sendiri. Jadi saya mohon pengertiannya. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.